Bab 4183. Menjual telapak ringan. Melihat gulungan itu, wanita itu merasa jauh lebih nyaman. "Aku tidak tahu teknik apa ini," kata wanita itu. "Kekuatan suci dari tipe serangan, atribut dari 5 elemen," kata Erikin. "Termasuk peringkat atau atribut apa? Jika aku jadi kamu, aku mungkin tidak akan bertanya tentang detail teknik ini di depan umum," kata Erikin dengan ringan. Mata wanita itu bergerak, dan dia langsung mengerti. Dia terlalu bersemangat sebelumnya, sedikit terbawa suasana. Bagaimana orang lain bisa tahu tentang hal semacam ini? "Teman seiman, bisakah kamu mendengarku?" Jadi, wanita itu berubah menggunakan transmisi suara. Teknik peringkat 28, ilmu sihir elemen angin. Teknik ini bisa ofensif dan defensif, dan juga bisa bertahan lama. Kali ini, tanpa menunggu pihak lain bertanya, Erikin langsung menjawab. Yang Erikin jual adalah telapak ringan. Ilmu sihir ini adalah ilmu sihir ofensif dan defensif yang paling dihargai semua orang, jadi tidak perlu menyembunyikan apapun. Lebih baik memanfaatkan nilai kekuatan suci yang tinggi sekarang dan menjualnya. Kekuatan suci atribut angin. Mata wanita itu bahkan lebih cerah, dan dia tampaknya sangat puas dengan atribut ini. "Teman seiman, aku sangat tulus untuk membeli kekuatan suci kamu, tetapi harga 5 patung terlalu tinggi, aku tidak mampu membeli setinggi itu." Wanita itu menawar. "Lalu berapa banyak yang bisa kamu ambil?" Erikin bertanya. "Paling banyak 4 patung. Tambahkan robekan peta yang aku tentukan," kata Erikin. "Aku bisa menambahkan gulungan robekan peta, tapi aku tidak bisa menerima penunjukannya." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu lupakan saja," Erikin dengan tegas menolak. "Teman seiman, kamu juga seharusnya tahu situasi saat ini. Aku punya kekuatan suci, dan aku khawatir tidak banyak yang berani menjualnya kepadamu, apalagi tipe yang baik seperti milikku." Wanita itu diam. Apa yang dikatakan Erikin memang benar. Dia berteriak lama sekali, hanya Erikin yang menjawab, dan itu kebetulan terkait dengan atribut yang dia kembangkan. "Tapi robekan peta Dewa Bintang banyak, aku tidak tahu apa yang kamu inginkan." Wanita itu mengerutkan kening. "Robekan peta lautan awan, atau melihat pegunungan," kata Erikin. "Tolong tunggu sebentar." Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menghentikan sementara transmisi suara. Tapi menilai dari apa yang dia maksud, kesepakatan itu seharusnya menjadi hal yang pasti. Syarat teman seiman bisa disepakati, tetapi harus dipastikan bahwa apa yang diucapkan sesuai dengan kualitas kekuatan suci itu sendiri. Benar saja, Erikin tidak menunggu lama. Setelah wanita itu menghubunginya lagi, dia langsung setuju tanpa ragu. Artinya, pihak lain sudah memiliki robekan peta yang dia sebutkan. "Tidak masalah, ada jaminan dari jiwa di sini, aku tidak bisa memalsukannya." Dengan 2 robekan peta, sekarang hanya kurang permata bintang pemadu. Erikin menantikannya, dengan lambaian tangannya, gulungan itu terbang ke tengah aula, di atas meja yang khusus digunakan untuk berdagang. Wanita itu juga mengeluarkan patung dan robekan peta. Transaksi sebelumnya antara Erikin dan wanita itu diubah menjadi transmisi suara, sehingga semua orang tidak tahu apa yang akan mereka berdua katakan. Tapi sekarang melihat Erikin hendak menyelesaikan transaksi dengan wanita itu, tiba-tiba, cahaya spiritual lewat tidak jauh, dan langsung terhalang di antara kedua benda itu. "Teman seiman ini, apakah kamu benar-benar akan mempertaruhkan menyinggung dunia dengan menjual kekuatan suci?"
Aku menyarankan kamu untuk tenang dan mencari tahu mana yang lebih penting, nyawa atau harta Dewa Bintang. Mengetahui bahwa dia tidak bisa berbicara dengan wanita itu, Yudhira Ying berdiri, menoleh ke arah Erik Kin dengan dingin, dan memerintahkan Erik Kin untuk menyerah dengan nada ancaman yang kuat. Menyinggung dunia. Maaf, keluarga Ying masih belum bisa mewakili dunia, kata Erik Kin acuh tak acuh. Artinya, sepertinya kamu harus menyinggung perasaan keluarga Ying dan Longzu. Yudhira Ying mengerutkan kening. Di luar dugaan, Erik Kin sekuat wanita itu. Kamu membuat orang lain jijik. Begitu orang lain melawanmu, lalu artinya menyinggung. Tidakkah menurutmu kata-katamu konyol? Erik Kin mencibir. Bagus sekali, kamu sombong sekali, kamu pasti tidak kenal takut, kan? Mengapa kamu tidak melaporkan namamu dan beritahu aku bahwa daratan Jiushu juga memiliki orang yang pemberani seperti kamu, kata Yudhira Ying galak. Ingin tahu siapa aku, kemudian membalas dendam pada aku. Mudah untuk mengatakannya, aku adalah Erik Kin. Erik Kin tidak ragu sama sekali dan langsung menanggapi. Orang ini menyebut dirinya Erik Kin. Ini menarik. Namun, saat Erik Kin mengatakan ini, suasana di aula tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Beberapa kultivator terlihat sedikit heran, mata mereka berbinar karena mencemooh. Apa yang terjadi di hutan pagi kabut sebelumnya, termasuk gunung pencerah, sudah jelas terlihat oleh semua orang yang hadir. Erik Kin lebih dulu mengalahkan Yudhira Ying dan menempati posisi pertama dari hutan pagi kabut. Setelah gunung pencerah, Yudhira Ying membuat skandal besar di depan umum. Semua orang tahu bahwa orang yang paling dibenci Yudhira Ying sekarang mungkin adalah Erik Kin. Akibatnya, pemuda itu menyebut dirinya Erik Kin. Tidak ada yang mengira bahwa Erik Kin menyebutkan nama aslinya, dan semua orang mengira bahwa Erik Kin sengaja menggunakannya untuk membuat Yudhira Ying jijik. Teman seiman Kin, benar, sangat bagus, sangat bagus. Ekspresi Yudhira Ying menjadi jelek setelah mendengar nama Erik Kin. Jari-jarinya yang memegang sandaran tangan juga terkepal erat. Ya, sepertinya daratan Jiushu memiliki beberapa orang lagi yang tidak berani memberikan wajah istana bintang Longzu kami. Kamu sangat sombong. Jelas, dia tidak menganggap serius nama Erik Kin. Dia juga berpikir bahwa Erik Kin sengaja membuatnya jengkel. Tidak juga, aku tidak sombong seperti Tuan Muda Ying. Lagi pula, kamu berani membuat masalah di gunung pencerah dan melakukan hal menjijikkan seperti itu di depan umum. Aku tidak bisa melakukannya. Melihat Yudhira Ying marah, Erik Kin kembali tersenyum. Atau, mengandalkan trik tercela untuk merebut posisi penerus istana bintang Longzu, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ketika Erik Kin mengatakan ini, banyak kultivator tidak bisa menahan tawa mereka. Orang ini benar-benar berani mengatakannya. Terlepas dari skandal gunung pencerah sebelumnya, atau rumor bahwa Ferdi Ying mengambil istana bintang Longzu dengan cara apapun, banyak orang mengetahuinya. Tapi hal semacam ini, kebanyakan orang tidak berani mengatakannya. Adapun Erik Kin, dia benar-benar mengejek Yudhira Ying di depannya. Bahkan wanita yang berdagang dengan Erik Kin sedikit terkejut. Dia sudah menunjukkan penghinaan yang cukup untuk keluarga Ying. Bagaimana Erik Kin bisa lebih flamboyan dari dirinya sendiri? Kamu punya nyali, Bang. Disentuh berulang kali oleh Erik Kin, kemarahan Yudhira Ying mencapai puncaknya dalam sekejap. Dia membanting lengannya ke sandaran tangan, hampir menghancurkan kursi itu berkeping-keping. Orang ini tidak hanya tidak memberi muka pada Longzu, tetapi bahkan berani mengejek dirinya sendiri dan ayahnya. Sepasang matanya langsung berwarna merah darah. Dia menatap Erik Kin dengan tegas, penuh dengan niat membunuh. Jika mata bisa membunuh,
Erik Kin pasti sudah tertusuk sekarang. Apakah kamu berani melepas topengnya? Oke, jika kamu berani melepas celanamu, aku akan melepas topengku, kata Erik Kin dengan santai. Bajingan. Yudhira Ying sangat marah, bajingan ini benar-benar bajingan. Di depan begitu banyak master, jika dia berani telanjang, itu akan memalukan. Pameran transaksi tidak bisa menyerang orang, kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan dan membunuh orang. Melihat situasi yang mencekam dan Yudhira Ying tidak tahan lagi, si tua serakah berbicara ringan. Yudhira Ying sedikit meredakan naik turunnya dadanya, lalu menyipitkan matanya lagi dan duduk di kursi. Bersambung.